Qala, bertanya lagi Abdullah, alaka maskanun taskunu fih? Ada kamu punya tempat tinggal, punya rumah yang kamu tempati? Rumah itu? Dia menjawab laki-laki, qala na'am, punya. Qala, anta minal aghniya. Kamu termasuk orang kaya. Jadi orang di PHK itu jangan merasa fakir. Semangat. Kamu ada orang kaya karena punya istri, ya punya rumah gitu. Walaupun kos ya, itu tetap rumah, maskan, tempat tinggal. Faqala, dia malah menjawab lagi orang laki-laki tadi, fa innali khadiman. Saya punya pelayan, pembantu. Faqala Abdul bin Umar menjawab, anta minal muluk, kamu termasuk golongannya jadi orang raja lah. Raja kamu itu. Punya bantu. Idza qala al-faqiru subhanallah, ini kehebatan orang fakir. Jadi kalau pas kita ada pendengar ini yang atau pemirsa ini dia merasa barusan jadi PHK, semangatlah dari hadis ini. Idza qala al-faqiru, jika ada orang fakir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishon, dia berucap lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishon, dengan ikhlas ya. Maha suci Allah, puji bagi Allah, dan Tuhan kecuali Allah. Allahu akbar, Allah Maha besar, dengan ikhlas, mukhlishon. Wa qala ghaniyu misla dzalika, orang kaya mengucapkan kata-kata itu dengan kata yang sama, orang kaya ya. Bos-bos gitu ya. Dia mengucapkan kata-kata itu persis seperti itu, mukhlisan juga, ikhlas juga. Lam yablugh sawabul ghani misla sawabil fakir, tidak akan sampai pahalanya orang kaya yang sepadan dengan pahalanya orang fakir. Tetap besar pahalanya orang fakir yang mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tetap lebih besar pahalanya orang fakir. Wa in anfaqal ghaniyu maha asyarata alafi dirhamin, asyarata alafi dirhamin, walaupun dia infak dengan 10.000 dirham, walaupun dia infak, tetap pahalanya lebih besar orang fakir. Sama-sama baca itu dan tambah lagi infak 10.000 dirham. Maka ini penting sekali tasliyah bagi yang sedang di PHK saat ini. Ayat ini, hadis ini merupakan suatu tasliyah, gembiraan. Wa kadzal halu bi kulli a'malil birri. Demikian juga semua keadaan dalam amal yang kebaikan. Faraja ilaihim rasuluhum, sehingga utusan mereka orang-orang fakir itu jadi utusan orang fakir ya. Seseorang laki-laki tadi utusannya orang-orang fakir itu. Kembali fahbarhum bidzalika, dikabarkan tentang kabar ini kepada mereka, golongan-golongan yang fakir kawan-kawannya itu. Fastabshiru, mereka gembira semua. Alhamdulillah kita fakir, alhamdulillah, gembira semua mereka. Fastabshiru. Faqalu radina ya Rabb, aku ridho sekarang ya Allah, aku jadi orang yang fakir, ridho ya Allah. Ini kehebatannya, fadilahnya, keutamanya orang fuqara. Waqala Abu Lais berkata, Imam Abu Lais, lil fuqara'i khamsu karamatin, orang fakir itu punya 5 kemuliaan, 5 karamah. Ihdaha, 1 di antara 5 itu, anna sawaba amalihim aksaru min sawabi amal agniya fi sholati wa sadaqati wa ghairihima. Sesungguhnya pahala amal orang fakir itu lebih banyak daripada pahalanya amalnya orang-orang kaya. Baik itu sholat, sedekah dan lain-lainnya. Yang kedua, ini wasaniyatu annal faqira idza istaha syai'an la yajiduhu yuktabu lahu minal ajri
Yang kedua, orang fakir ketika kepingin ya, ketika dia sangat senang sesuatu, kepingin sesuatu, tidak menemukannya, fakir namanya. Tidak sampai bisa tidak menemukannya yang diinginkan. Ingin TV nggak dapat, nggak bisa beli TV, ingin apa-apa aja. Sepeda motor nggak mampu, kredit nggak bisa bayar, dan sudah ditarik lagi. Yuktabu lahu minal ajri, ditulis, tidak bisa mencapainya itu ditulis satu pahala. Enaknya di situ. Yang ketiga, annahum sabiqunal jannah. Orang fakir-fakir itu lebih dahulu masuk surga. Karena yaumul hisab itu apa yang dihisab enggak punya apa-apa. Apa yang dihisab, apa yang dihitung, apa yang dimizan, apa yang timbang, apa aja yang ditimbang enggak punya apa-apa. Sabiqunal jannah, lebih cepat masuk surga. Warabi'atu anna hisabahum fil akhirati aqallu. Yang keempat, hisabnya mereka di akhirat lebih sedikit. Enggak banyak dia hisabnya. Dihitung enggak banyak. Lebih sedikit. Wal khamsatu anna damatahum aqallu. Kecewanya orang fakir itu lebih sedikit. Karena apa? Li'anal aghniya yatamannawna fil akhirati allau kanu fuqara. Orang kaya-kaya besok mengharapkan di akhirat itu jika dia digolongkan orang-orang fakir, tidak mungkin tuh. Dia mengharap begitu, lebih cepat masuk surga, kemudian semuanya isinya pahala semua, kemudian hisabnya juga sedikit, kemudian tidak akan kecewa mereka besok di akhiratnya, dan seterusnya dan seterusnya. An Umar radhiyallahu taala anhu qol dakhaltu yauman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Umar, dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku masuk suatu hari di rumah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa muttaji'un ala hasirin. Beliau sedang tidur layah-layah, tidur miring ya, di tikar ala hasir. Wa al hasiru qad asara fi jambi. Tiba-tiba dia tikar tadi ya membekas di lambungnya Rasulullah. Fadartu fi khazinatihi faraitu nahwasoin min syairin. Aku melihat di dalam petinya Rasulullah, aku melihat kira-kira ya satu sok dari gandum. Satu sok aja dari gandum. Fabaka itu Umar menangis, terseduh-seduh melihat keadaan Rasulullah. Lambungnya ada bekas asirnya, bekas apa? Tukat tikarnya, kemudian dalam petinya hanya terdapat satu sok gandum. Faqala, Nabi bersabda, "Mayukika, kenapa kamu menangis?" Qultu, aku menjawab, sahabat Umar, Kisra wa Qaisara yanamani ala firashi haririn. Kaisar dan ratu, raja dan ratu, mereka duanya tuh tidur di kasur harir, sutra. Wa anta Rasulullah arrafika minal faqri. Aku melihat Rasulullah, engkau adalah fakir. Sebagaimana ma'aro aku lihat. Ma'aro. Faqala alaihissalatu wassalam, Nabi menjawab, ya Umar, Umar, ala tardo antakuna lanal akhiratu walahumud dunya. Apakah kamu tidak ridho bahwa kami di akhirat ada bagian dan bagi mereka adalah dunia, kami di akhirat. Wa innama qala lana wa la yaqul li. Nabi tidak mengatakan aku tapi kami. Lana. Ma'akoni soal ma'akhalihi isyaratan, dari isyarah ila anal akhirata limutabi'ihi aidon. Jadi ahad untuk beliau dan pengikut-pengikutnya juga. Lana, kami, bukan aku.
Bayurwa diriwayatakan ya Ibnu Khattab. Hei Ibnu Khattab. Ulaika qaumun ujlat lahum thayyibatuhum. Hei Ibnu Khattab, Umar, mereka orang kufar adalah kaum yang disegerakan keindahan kebaikan mereka fil hayatid dunya, hanya di dunia. Yakni annahadul kufar manaluhu fi naimid dunya. Jadi bagian kafir itu apa yang mereka gapai di dalam kenikmatan dunia. Wala haddalahum bil akhirah. Enggak ada bagian mereka untuk akhirat. An Umar bin Suhaib annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang bagus sekali. Khoslatani man kanata fihi katabahu Allahu ya syakirun sabiran. Dua perkara, barang siapa dua perkara ada pada seorang itu, kataballahu syakiran sabiran. Dia termasuk orang syukur, dia termasuk orang sabar. Kemudian man nadhara fi dinihi, barang siapa melihat agamanya, ila man huwa fawqah, kok lihat agamanya kepada orang yang lebih di atasnya. Kemudian fakta dabihi, dia mengikutinya. Satu, lihat orang yang ahli ibadah, orang yang agamanya bagus di atas dia, kemudian dia mengikuti. Itulah termasuk syakiron sabiron, bersyukur dan sabar. Man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunah, barang siapa melihat duniawinya kok yang lebih bawahnya, lebih di bawahnya. Fahamidallah, dia berucap alhamdulillah. Kawan saya naik sepeda, saya sudah bisa naik sepeda motor. Yang naik sepeda juga sama, alhamdulillah saya bisa naik sepeda, kawan saya jalan kaki. Yang jalan kaki melihat yang di bawahnya lagi, alhamdulillah saya bisa jalan kaki, kawan saya sudah stroke. Yang stroke akan berkata lagi, alhamdulillah saya masih hidup, kawan saya sudah meninggal. Ini tetap akan bisa terus syakiran wa sabiran, orang yang bersyukur alhamdulillah taala an fadillahi alaih, atas fadlnya Allah atas mereka dia. Ini sehingga kita ini termasuk mudah digolongkan orang pandai bersyukur dan orang pandai bersabar, termasuk keadaan situasi sekarang ini yang baru kena COVID-19 yang sedang berada di tempat isolasi, bisa bersabar, bersyukur pada Allah. Ini yang kita harapkan, dan para mereka yang barusan di PHK atau sudah lama di PHK kemudian mulai kesulitan, kita juga bisa syakiran wa sabiran, dia bisa bersyukur dan sabar. Insya Allah kalau begitu, insya Allah dia termasuk golongan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mengalahkan kehebatan, keutamaan mereka al-faqir sabil abidun. Demikian kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari COVID-19 ini, ya, virus ini, dengan selawat, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fi'atil abdani wa shifaiha wa dul absari wa diyaiha. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi adadi kulli da'i wa dawa walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan penyakit dan ada obatnya, mudah-mudahan ditemukan vaksin ini akan manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.